Bagaimana juga Anda mengevaluasi insentif yang sudah diberikan kepada beberapa perusahaan yang tentunya memberikan support terhadap renewable energy di Indonesia ini sudah dilakukan? Apakah sudah cukup baik Pak dan apakah sudah tercermin ke dalam penerimaan negara dalam hal ini untuk renewable energy dan juga transisi energi sendiri Pak? Memang kalau dari sisi efektivitas memang kita masih terus melakukan review dan juga assessment. Untuk panas bumi memang ini juga tantangannya berat, terutama memang dorongan untuk investasi karena ini kan sifatnya jangka panjang ya, sunk cost-nya tinggi sehingga memang butuh kepastian hukum, kemudian regulasi yang dan juga ekosistem yang lebih baik. Saya kira itu penting juga, menjadi faktor yang sangat penting yang menentukan tadi. Sementara untuk efektivitas masih kita terus lakukan assessment dan review ya terkait hal ini, sehingga mungkin nanti akan perlu ada perbaikan ke depan. Tadi Anda juga membeberkan mengenai beberapa tax holiday dan insentif untuk komitmen dari fiskal dan APBN Indonesia sendiri untuk tetap mensupport transisi energi dan net zero emission pada tahun 2060 nanti. Adakah kisi-kisi tersendiri Pak dari APBN 2024 khusus fungsi dari RAPBN untuk tetap mendukung Indonesia menuju transisi energi bersih di tahun depan dan juga ke depannya Pak? Saya kira grand design dari APBN 2024 salah satunya memang mengusung tema untuk percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan sustainable ya. Jadi kata kuncinya sustainable di situ juga tercermin dalam komitmen pemerintah ya untuk melakukan transformasi ekonomi, di antara salah satunya adalah memang untuk mengubah bangunan struktur ekonomi, ini transformasi ekonomi secara keseluruhan dari yang tadinya berbasis pada kegiatan sektor-sektor ekonomi yang rendah, produktivitas rendah ke produktivitas tinggi, kemudian dari aktivitas ekonomi yang nilai tambah rendah ke nilai tambah tinggi, dan juga dari aktivitas ekonomi yang tidak ramah lingkungan ke arah yang lebih ramah lingkungan, green and clean energi. Dan kebijakan lainnya juga tercermin dari kebijakan industri energi ya di APBN kita. Jadi memang sudah sesuai dengan kerangka dari APBN ya Pak ya, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan sustainable dan akan sesuai dengan framework itu ya Pak selalu ke depannya. Dan mungkin juga jika di tahun ini kita melihat ada harga kenaikan komoditas yang cukup volatil dari harga minyak, lalu juga masih ada era suku bunga tinggi dari Bank Sentral higher for longer. Anda melihatnya looking forward ke depan, apa yang akan menjadi tantangan sendiri untuk transisi energi bersih dari sisi APBN sendiri Pak? Apa yang perlu diantisipasi dan juga menjadi caution reserve tersendiri untuk fiskal Indonesia menghadapi hal ini? Jadi memang pasca pandemi ini tantangannya ternyata tidak lebih mudah, karena kita menghadapi landscape global yang sudah berubah drastis, terutama terkait dengan adanya peningkatan fragmentasi global, termasuk di dalamnya adalah respon kebijakan dari negara-negara maju terkait dengan perubahan iklim. Jadi di Amerika mereka mengeluarkan Inflation Reduction Act, kemudian juga di Eropa mereka mengeluarkan kebijakan CBAM ya, Carbon Border Adjustment Mechanism, yang semuanya ini basisnya adalah ke arah lingkungan. Jadi concern mengenai lingkungan. Jadi nanti akan ada semacam assessment jika kita akan mengekspor produk-produk kita ke Eropa, ya katakan ini akan di-assess juga cost dari emisinya. Jadi kita tantangannya ke depan memang mendorong ekonomi kita memang harus lebih berbasis pada aktivitas produksi yang lebih hijau ya, sehingga bisa memenuhi persyaratan untuk masuk di pasar negara maju, khususnya di Eropa. Mendorong aktivitas ekonomi untuk memproduksi output ekonomi dan produksi yang lebih hijau ya Pak, seperti yang tadi sempat Anda sampaikan, karena ada sustainability challenge juga ke depannya.